Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alimil ghaibi wasyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Allahumma ij'alna minhum. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatin Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wal hidayah. Amin. Halaman 101 baris ke berapa? Ya. 101 kan? Oh, 99 baris ke berapa dari bawah? Baris ke? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza shiratum mustaqim. Ini yaitu penggabungan al-jam'u baina tauhid wal ibadah. Penggabungan antara tauhid dan ibadah seperti yang diucapkan oleh Nabi Isa. Shiratum mustaqim adalah jalan yang lurus. Ai dinun qaimun, agama yang lurus. Yardohullahu ta'ala, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, adapun agama yang diridhoi, al-Islamu, adalah agama Islam. Penggabungan antara tauhid dan ibadah. Wa naziru dzalika, dan sama dengan hal itu, dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah. Ini tauhid. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomah. Ini ibadah. Ya, penggabungan antara tauhid dan ibadah. Qul, Rasulullah menyuruh seseorang, amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomah terus. Ya. Terus sampai akhir hayat. Ini ibadahnya. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Kata Allah, beribadalah kamu kepada Allah sampai kematian itu datang. Ini namanya istiqomah. Ya, sampai akhir hayat. Dan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menjelaskan sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Ya, ini namanya apa? Ibadah sampai akhir hayat. Nah, begitu dia mengalami sakratul maut, para malaikat datang. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun untuk mengasih kabar gembira, alla takhafu wa la tahzan. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga. Ya. Ketika kamu hidup dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut istiqomah. Rasulullah katakan itu, perintah itu qul amantu billah tsumma istaqim lirajulin, kepada seseorang laki-laki qala yang berkata ya Rasulullah. Jadi perintah Rasul ini menanggapi ucapan seorang laki-laki ya yang mengatakan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, murni bi amrin fil islami. Murni, perintahkanlah kepadaku dari amara fil islami, dalam agama Islam. Ya, perintahkanlah kepadaku perintah ya yang terkait dengan ajaran agama. La yas'alu anhu ahadan, aku tidak akan bertanya tentang itu kepada seseorang ba'daka, setelah kamu. Ya, dia minta diajarkan oleh baginda Rasul ya berbentuk perintah yang terkait dengan agama Islam, di mana kalau Rasulullah menjawab, dia nggak akan bertanya lagi kepada seorang pun, karena jawaban Rasulullah itu sudah cukup. Maka Rasulullah perintahkan apa? Qul amantu billah tsummas taqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam ucapan kamu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ahassa Isa, maka manakala Nabi Isa merasa minhum, dari mereka umatnya itu Bani Israel, al-kufra, kekafiran, tidak mau beriman. Bahkan mereka mengancam Nabi Isa, yaitu membunuh Nabi Isa. Ay falamma, yakni maka manakala sami'a Isa, Nabi Isa mendengar, biudhunihi, langsung dengan telinga beliau, bukan dari orang, langsung beliau dengar dari Bani Israel. Makanya min Bani Israel, dari Bani Israel. Jadi Nabi Isa sama dengan Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sifatnya, risalahnya tidak universal, tapi khusus untuk umat masing-masing. Sementara Nabi Muhammad SAW adalah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, sifatnya universal untuk semua orang. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW, lihat Imam Muslim, lau anna Musa wa Isa ya, lau anna Musa wa Isa, seandainya Nabi Musa ya hayyani, ya keduanya hidup, ma wasa'uhuma illa tibai, pasti mereka akan ikut ajaranku. Ini menunjukkan bahwa risalah Nabi adalah bersifat umum. Tikrar al-kufri, apa yang Nabi Isa dengar itu mereka terus menerus berulang-ulang kekufuran mereka. Wa talabu qatlahu, dan mereka meminta supaya Nabi Isa dibunuh. Li'annahum kanu arifina, karena Bani Israel
Ya, mereka mengetahui bi'annahu bahwasanya Nabi Isa wal Masihu adalah disebut Masih. Al-mubasysyaru bihi, yang dikasih kabar gembira di Taurat, di dalam Taurat. Jadi Nabi Musa, ya, Allah menghabarkan tentang Nabi Isa, Allah akan utus ya di dalam kitab Taurat. Itu kitabnya Nabi Musa, tentu kitabnya Bani Israel. Dan ya, ini namanya tabsyir, kabar gembira. Sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di samping Allah kasih informasi baik dalam Taurat dan Injil. Ya, di antaranya yang di Injil itu ucapan Nabi Isa, wa ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, dan akan datang setelahku seorang utusan bernama Ahmad. Nabi Muhammad kan namanya banyak. Tentu yang terkenal adalah Muhammad dan Ahmad. Ya, nanti ada nama kunyahnya Abul Qasim, ya seperti itu. Nah, jadi dikabarkan gembira oleh Nabi Isa ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang Arab Madinah, orang Arab kan umumnya bukan ahlul kitab. Tentu mereka nggak tahu tentang Allah akan utus Nabi Muhammad di Mekah. Yang tahu adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena berita itu Allah kabarkan melalui Taurat dan Injil. Karena itu firman Allah. Ya, orang Arab kan nggak punya kitab, orang Arab itu. Ya, yang punya adalah Yahudi dan Nasrani, yaitu Taurat dan Injil. Maka ya, orang-orang Madinah yang tadinya nggak tahu tentang Nabi Muhammad SAW, ya akhirnya mereka jadi tahu. Dari siapa? Dari Yahudi. Jadi Yahudi selalu mengancam orang-orang Arab untuk ya mereka bergabung dengan Nabi Muhammad dan memerangi orang-orang Arab. Ini difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Wa kanu, ini pakai fi'il madhi, dulu mereka yastabtihuna, minta kemenangan kepada Allah dengan menyebutkan nabi yang Allah akan utus. Bentuk doa mereka apa? Allahumma ansurna 'alaihim bin nabiyil mab'uthi. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami mengalahkan orang-orang Arab. Ya, mereka itu orang-orang Arab dengan nabi yang akan diutus. Nah, begitu orang Arab sering mendengar ucapan itu, mereka jadi tahu bahwa Allah akan mengutus nabi terakhir dari Mekah. Maka begitu mereka mendengar Nabi Muhammad sudah diutus, ya kan? Mereka segera pergi ke Mekah, bertemu dengan Nabi. Lalu terjadilah Bai'atul Aqabah yang pertama, disusul tahun kemudian jumlahnya lebih banyak lagi, yaitu Bai'atul Aqabah yang kedua. Mereka berjanji, beriman dan berjanji akan melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Ya, karena apa? Karena Allah sudah tentukan di dalam Taurat ya maupun Injil bahwa tempat hijrahnya baginda Rasul adalah di Madinah. Makanya Ka'ab al-Ahbar ya dalam Ad-Dibai beliau mengatakan apa? Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini kata Yahudi. Ya, Ka'ab al-Ahbar yang awalnya allamani abi taurata illa sifran wahidan. Bapaknya bagus. Anaknya diajarin Taurat, cuma bapaknya kagak jujur. Ya, enggak semua. Karena di situ ada sifat-sifat Nabi. Itu yang enggak diajarkan kepada anaknya. Anaknya cerdas. Falamma mata abi fatahtuhu. Begitu bapaknya meninggal, dibuka tuh Taurat yang disimpan dalam kotak, dibaca. Nah, di situ ada tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, itu hafal banget karena sering dibaca. Ya, mauliduhu di Makkah. Benar gak? Benar, lahir di Makkah. Wa hijratu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Itu. Ya, makanya apa-apa yang Allah kabarkan tentang Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, ya ini terwujud, terbukti benar. Ya, terbukti benar, ya kan? Ya, sama di akhir surah Al-Baqarah, di akhir surat Ar-Ra'd, mungkin sering sampaikan ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi ya syahidan baina wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Kata orang kafir,
Ya, wa yaqulul ladzina kafaru, berkata orang-orang kafir, engkau itu bukan utusan, lasta mursalah. Ya, sudah pastilah mereka kan nggak percaya kepada baginda Rasul. Ya, sebagai utusan, padahal bukti-buktinya sudah nyata dan gamblang dan kuat yang menunjukkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mereka bukan nggak tahu itu, mereka tahu, cuma mereka keras kepala. Ya, keras kepala. Ya, mereka tahu ya Nabi Muhammad itu adalah benar, tapi mereka tidak mau beriman. Ya, buktinya mereka kagum dengan Al-Quran. Walid ibn al-Mughirah memuji Al-Quran. Innahu la halawa, wa innahu la talawa, wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu bapaknya Khalid bin Walid. Ya, anaknya masuk Islam. Bapaknya ya Walid ibn al-Mughirah, ini musuh baginda Rasul. Ya, kemudian juga sama dengan Abu Jahal, anaknya Ikrimah masuk Islam. Makanya Rasulullah SAW ketika di Taif, yang beliau doakan bukan pemimpin-pemimpin kafir, anak-anak mereka untuk beriman. Itu dalam doa Rasulullah ketika ditawarkan azab oleh malaikat ya, yang urusannya gunung, bagian gunung di antara malaikat Jibril ditawarin. Mau diangkat ke gunung ditimpakan kepada orang-orang kafir, Rasulullah nggak mau. Ya, bahkan Rasulullah mendoakan kan terkenal itu ya, itu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lalu doa Rasulullah, atamanna ayakhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa la yusyriku bihi syai'an. Aku mengharap lahir dari mereka, pemimpin-pemimpin kafir ini, anak-anak mereka yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Allah sudah kabarkan kepada Rasul bahwa pemimpin-pemimpin kafir ini akan sulit untuk beriman. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, ini pakai inna. Sungguhnya orang-orang kafir, baik kamu kasih peringatan atau tidak, ya, kamu ajak beriman atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Ini untuk apa? Menghibur baginda Rasul. Karena Rasulullah pada dasarnya sedih kalau ada orang yang tidak beriman. Makanya Rasulullah dikatakan, ketika dikatakan oleh orang kafir, lasta mursalah, sedihnya bukan main. Akhirnya Allah kasih supaya Rasulullah gembira. Qul, katakan, kafa billahi ya syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Cukup aku, cukup Allah itu sebagai saksi antara aku dan kalian bahwa aku benar utusan Allah. Siapa lagi saksinya? Wa man indahu ilmul kitab, dan orang yang punya pengetahuan tentang kitab. Siapa? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, ini bukti. Makanya mungkin sering disampaikan, Allah nggak matikan mereka, Allah nggak binasakan ketika dikejar oleh Fir'aun. Di depan mereka lautan, di belakang mereka Fir'aun dan pasukannya. Allah samain. Allah sudah berjanji untuk mereka ini akan menjadi saksi. Memang nggak banyak, tapi ada. Contoh, ya pada masa Rasulullah SAW, ya Ibnu Salam, akhirnya masuk Islam. Dia mengatakan apa? A'rifu Muhammadan hina ra'aituhu kama a'rifu abna'i walakinna ma'rifati bi Muhammadin asyad. Aku kenal Muhammad ketika aku melihatnya seperti aku kenal anakku sendiri. Akan tetapi aku kenal Muhammad lebih jelas daripada anakku sendiri. Luar biasa itu. Ya, ini Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi. Lalu muncul Ka'ab al-Ahbar, ya kan? Itu tabi'in itu. Dia hidup pada masa Umar menjadi khalifah. Dia bukan sahabat, tapi Abdullah bin Salam ini sahabat. Dari Nasraninya yang terkenal adalah Raja Negus atau Najasyi. Ya, di mana para sahabat hijrah ke sana itu mungkin saya sudah ceritakan. Ya, singkatnya menunjukkan dia itu beriman. Rasulullah SAW melakukan sholat ghaib. Belum yang datang belakangan. Ya, makanya kita alhamdulillah hikmah dari Nabi Muhammad dicaci maki, ya dibully, dijelekan dan sebagainya di Eropa, justru alhamdulillah ya kabar gembira mereka semakin ingin tahu siapa sih Nabi Muhammad. Akhirnya mereka pelajari, nggak sedikit yang masuk Islam. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi Taurati, dalam Taurat, wa nahu, dan sungguhnya dia Nabi Isa yansahu dinahum, akan merubah agama mereka, akan menasakh, merubah hukum. Enggak semuanya memang. Apa-apa yang diharamkan pada Nabi Musa, di usia Nabi Isa dihalalkan. Itu namanya nasakh. Nasakh itu merubah.
Ya, di kita juga syariat Nabi Muhammad SAW itu ada nasakh mansukh. Ya, ayat yang turun duluan dihapus dengan ayat yang belakangan duluan. Akhirnya Nabi dituduh pelin-pelan nggak punya pendirian. Turun firman Allah, "Manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha." Kata Allah, ayat yang kami rubah, ya, yang kami rubah, kami ganti dengan yang lebih baik, paling nggak sama. Ya. Jadi ada nasakh mansukh, yaitu umum, ya. Nasakh mansukh. Seperti apa namanya? Iddah. Dulu iddah, ya, iddah wafat itu 1 tahun. 1 tahun. Ya, iddah wafat, istri yang ditinggal wafat oleh suami itu 1 tahun. Lalu dirubah oleh Allah menjadi apa? 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajay yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Itu lebih baik. Ya kan? Lebih baik 4 bulan 10 hari. Dulu setahun. Ya, setahun. Nah, iddah ini ya harus disertai dengan ihdad. Ini orang sekarang jarang pakai. Memang dia tidak nikah selama 4 bulan 10 hari. Tapi ya dia keluar rumah, dandan, pakai lipstik tebal dan sebagainya. Itu nggak boleh, ihdad namanya. Jadi ada iddah, ada ihdad. Istri yang tinggal wafat oleh suami bukan hanya nggak boleh nikah, ya kan? Ya, dengan orang lain sebelum ya iddahnya habis juga harus ihdad. Ihdad itu apa? Berkabung artinya. Ada seorang ibu yang anaknya baru saja ditinggal wafat oleh suaminya. Lalu dia minta izin, bolehkah aku pakaiin sifat mata? Kata Rasulullah, kagak boleh. Itu sifat mata. Ya, sementara sekarang udah baru ditinggal seminggu udah keluar pakai bedak dan ini. Ya, itu haram. Haram. Ya, jadi bukan nggak boleh nikahnya saja 4 bulan 10 hari, tapi juga ada ihdad. Kita tuh berkabung. Ini jarang yang jalankan. Ya kan? Ya, jarang. Ya, kalau dilanggar itu dosa. Jadi nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai bedak. Nah, bagaimana umpamanya dia sebagai katakanlah single parent begitu, ya dia harus mencari nafkah, boleh. Umpamanya dia PNS nih, ditinggal suami, ya kan, paling dikasih cuti berapa sih minggu, ya berapa cuti di Ciptaker berapa hari tuh? Hah? 1 hari, apalagi sekarang 1 hari, ya cilaka itu, ya, kan peraturan itu cilaka namanya, ya kan? Ya, apa menciptakan lapangan kerja jadi cilaka begitu, ya singkatannya kan cilaka itu. Ya, itu 1 hari, bayangin 1 hari. Dia kan harus bekerja, ya kan? Ya kalau suaminya meninggalkan harta banyak, ya kalau enggak kan dia harus menghidupi anak-anaknya. Boleh kerja, boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi tetap pakaiannya pakaian biasa. Jangan dandan yang mencolok, nggak boleh itu. Itu namanya ihdad. Untuk kerja namanya darurat, ya kan? Namanya darurat. Ya harus menghidupkan anak-anaknya. Ya nggak apa-apa. Nah, itu namanya apa namanya iddah ya. Nah, ini yang dimaksud wa nahu yansakhu dinahum. Jadi ada nasakh mansukh. Jadi mereka menganggap ajaran Nabi Isa ini akan menghapus ya ajaran mereka orang-orang Yahudi yang tertuang di dalam Taurat. Padahal itu wajar. Ya, justru Allah menghapus, Allah ganti dengan hukum yang lebih baik. Tadi dari setahun menjadi berapa? Ya kan? Perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis Allah rubah. Ya. Ke mana? Ke Ka'bah. Itu au misliha, sama. Kita menghadap ke kiblat dengan menghadap ke Baitul Maqdis sama. Sama kan? Capaian mana? Enggak ada. Oh, menghadap kiblat lebih capek daripada menghadap Baitul Maqdis, kagak, sama. Au misliha ini sama, tapi Allah rubah. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu namanya nasakh mansukh. Kan Rasulullah SAW ya 17 bulan dan mengatakan 16 bulan itu sholat ya ketika di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, untuk menarik hati Yahudi. Ya, ini luar biasa ini cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap aja nggak mau, tetap saja mereka menghina. Begitu Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, apa kata Yahudi? Ya, Muhammad ittaba'a qiblatana walam yattabi ya dinana.
Katanya Muhammad ikut kiblat kita tapi nggak mau ngikutin agama kita. Gitu kan? Ya, 17 bulan. Ada mengatakan 16 bulan. Nah, Rasulullah SAW tentu ya, karena beliau orang Mekah, tentu sangat erat hubungannya dengan Ka'bah, ya kan? Dan hitung-hitungan orang Arab dengan Yahudi banyakkan orang Arab. Orang Arab nggak demen sama Baitul Maqdis, tapi mereka cinta kepada Ka'bah dari dulu tuh. Nggak lepas daripada panggilan Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah selalu minta, ya Allah. Maka permintaan Rasulullah dikabul supaya kiblat ke Ka'bah. Dijawab oleh Allah, qad nara taqalluba wajhika bis sama'i fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang dimaksud Ka'bah. Ya, kata Allah, kami sering lihat engkau nengok ke atas menunggu wahyu. Ya, wahyu tentu dari atas. Ya, karena Allah dalam menjelaskan tentang turunnya wahyu itu pakai kata apa? Menurunkan. Ya. Kalau turun dari atas dari samping, dari atas. Ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Pakai nazala atau anzala, ya kan? Rasulullah nunggu. Ya, akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Rasulullah SAW lebih menginginkan ya menghadap ke Ka'bah? Itu tadi. Ya, Ka'bah dengan beliau dengan orang Arab, ya ini sangat erat. Yang tentu yang kedua, Ka'bah itu adalah rumah Allah pertama di atas muka bumi ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi ya lalladzi bi Bakkata mubarakah. Itu ayatnya. Ya, jadi pantas kalau Allah Subhanahu wa taala merubah dinamanya nasakh itu. Ya, dari menghadap ke Baitul Maqdis kemudian ke Ka'bah. Dan juga adalah untuk Allah siapkan ya, untuk Allah wajibkan haji. Saya kira kalau Ka'bahnya masih kiblatnya masih ke Baitul Maqdis, Allah nggak wajibin haji. Ya, haji itulah rahasianya. Ya, gitu. Ya. Kemudian qala Nabi Isa berkata li asfiyai ashabi, kepada ya orang-orang terpilih dari sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Asfiya. Ya, asfiya. Itu kalau satu orang namanya Mustafa ya. Jamaknya asfiya. Apa kata Nabi Isa? Man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang mau membela, membantu aku, namanya Ansar. Itu dari Nasara. Ya, cuma mereka disebut Nasrani. Tapi kalau sahabat Nabi yang dari Madinah, ya itu disebut Ansar. Sama artinya, pembela. Ya, sahabat Nabi yang bukan muhajirin kan disebut Ansar, itu orang Madinah. Itu sama ya. Ilallahi, untuk ya mengajak umat ya beribadah kepada Allah, atau untuk aku berlindung kepada Allah. Ai man ansari, yakni siapa? Man ansari. Ya, siapa? Ya, itu kalau ini dikasih tanda aja man, bisa dibaca min, tapi salah gitu. Orang nggak tahu kan baca min ansari jadinya. Enggak, man ansari. Siapa yang akan menolong aku hala iltija ilallahi, di saat aku berlindung kepada Allah. Wa yuqalu, dan juga dikatakan arti daripada man ansari, man a'wani, siapa orang yang akan menolong aku ma'allahi, ya di jalan Allah, ala a'daihi, untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah. Ya, man ansari. Ya, itu ya. Qala berkata di antara yaitu pilihan-pilihan orang-orang pilihan dari sahabat-sahabat Nabi Isa, al-hawariyuna, orang-orang hawariyun. Kenapa mereka disebut hawariyun? Mereka itu tukang cuci, ya, hawariyun. Ya, maka di sini tafsirannya al-qassuruna. Siapa qassuruna? Alladzina yubayyiduna thiyaba. Qassurun, ya, ada mengartikan qassurun itu apa? Tukang potong, tukang jahit. Karena tukang jahit qassor itu
Qasara itu apa? Memotong. Tapi di sini justru alladzina yubayyiduna thiyaba, yang memutihkan baju. Ya, dari baydun. Apa kata mereka? Nahnu ansarullah. Kami yang akan membantu engkau, ya, yaitu mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka disebut apa? Ya, tapi keseluruhan kalau Nabi Muhammad SAW itu disebut para sahabat. Cuma nanti sahabat ada dua, ada yang dari Mekah itu muhajirin, ada yang dari Madinah disebut ansor. Tapi keseluruhannya adalah sahabat atau ashab. Ya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ay nahnu awanuka. Yakni kami penolong engkau. Maullahi, di jalan Allah, al-adaihi, untuk mengalahkan musuh Allah. Kila kanu tis'atan wa isrina. Dikatakan jumlah mereka al-hawariyun itu 29 orang. 29 orang. Sumya minhum, dinamakan dari mereka, ya, Utrus wa Yaqub wa Lahis wa Idar Anis wa Kils wa Ibn Talma wa Matna wa Buqas wa Yaqub bin Halifa wa Badiwis wa Qiyasa wa Budas wa Kadama Buta wa Sirjis wa huwa alladhi ulki alaihi shibhuhu. Sirjis ini yang terakhir adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dia yang dibunuh. Dia yang dibunuh. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Ya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa. Tapi diserupakan orang yang akan membunuh Nabi Isa. Eranya mereka enggak berpikir. Ya, mereka menyuruh seseorang untuk memasuki kamar Nabi Isa untuk membunuh. Lalu begitu diserupakan, ya, jadi teman yang dibunuh. Dan herannya mereka nggak bertanya, kemana teman kita tadi yang kita suruh membunuh? Harusnya mereka cari dong, gitu. Ya, mereka udah giram duluan, udah dapat membunuh Nabi Isa. Padahal tentunya harus mereka cari dong yang membunuh itu siapa? Yang mereka suruh tadi kemana? Itu Butrus ini. Gitu. Ya, makanya wama qataluhu yakina, mereka nggak yakin membunuh. Gitu. Mereka juga ragu. Makanya nanti ketika orang Nasrani Najran, ya, diajak oleh baginda Rasul kembali kepada tauhid, mereka nggak mau. Ya, mereka nggak mau. Akhirnya Rasulullah, ya, menantang mubahalah. Apa mubahalah? Sama-sama berdoa. Siapa di antara kita yang benar? Mereka diajak. Ini di dalam surat kalau nggak salah Al-Imran, Allah berfirman, "Qul nad'u abna'ana wa abna'akum wa abna'ana wa abna'akum thumma nabtahil." Ya, ibtihal sebenarnya. Cuma mereka menggunakan kata mubahalah. Ya, jadi mubahalah itu sama-sama berdoa, siapa di antara mereka yang benar. Rasulullah, ya, di tempat terbuka, Rasulullah janjikan tempatnya, Rasulullah berangkat. Karena di situ Allah perintahkan, kul nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum tsumma nabtahil. Suruh ajak anak-anaknya. Rasulullah ajak. Ya, Sayyidina Hasan dan Husain Rasulullah ajak, Fatimah Rasulullah ajak. Ditungguin, mereka enggak datang. Mereka takut juga karena mereka ragu. Ya, Trinitas itu mereka ragu sebenarnya. Ya, makanya mereka enggak berani. Kalau berani, habis dilaknat oleh Allah. Ya, habis mati mereka. Ya, ini namanya apa? Mubahalah. Apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa di antara yang benar? Di antara mereka yang benar. Mereka nggak datang. Akhirnya apa? Mereka hanya bersedia membayar pajak. Ya, itu. Ya, mereka bersedia membayar pajak. Itu rombongan Nasrani pertama kali datang ke Madinah. Akhirnya mereka ketemu Yahudi, ya kan? Sebab di Madinah itu nggak ada Nasrani ketika itu. Nasrani adanya di Najran. Nah, ketika mereka datang ke Madinah, mereka ketemu Yahudi, akhirnya mereka rebutan surga. Mereka rebutan surga. Yahudi mengklaim surga milik mereka, Nasrani juga
mengklaim surga milik mereka. Ya, itu kan aneh. Ya, surganya mau tapi beriman kagak mau. Ya, jadi mereka rebutan surga. Kemudian akhraja dzalika Ibnu Jaririn. Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir an Ibni Ishaq dari Ibni Ishaq. Itu tadi yang berjumlah berapa? 19. Wakila kanal hawariyuna. Pendapat yang kedua dikatakan orang-orang hawariyin isnai asyara rajulan. Jumlahnya cuma 12. Amanu bi Isa alaihissalam. Mereka beriman pada Nabi Isa alaihissalam. Wattaba'uhu, dan mereka mengikuti Nabi Isa. Ya tentu beriman, ya syarat beriman kepada utusan adalah ittiba. Ya mengikuti dan taat kepada yang diutus. Mereka mengikuti wa kanu idza ja'u, dan mereka orang-orang hawariyin ini apabila lapar ya lapor kepada Nabi Isa, qalu, mereka berkata ju'na, kami lapar, ya ruhallahi, wahai ruh Allah. Itu Nabi Isa. Nabi Isa kan diciptakan Allah dengan Allah tiupkan roh, maka disebut ruhullah. Ya, Nabi Isa kan tercipta beda dengan manusia lain. Kalau manusia lain ya yaitu dari orang laki dan orang perempuan. Tapi kalau Nabi Isa hanya dari seorang perempuan karena ibunya suci, tidak pernah menyentuh atau disentuh laki-laki. Bayadribu biyadihil awda, lalu Nabi Isa memukul tanah dengan tangan beliau. Fayakhruju minha, maka keluar makanan, keluar dari tanah, likuli wahidin, setiap satu orang, roghifani, dapat 2 potong roti. 2 potong roti. Ya, itu. Saya kira sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang betul-betul Rasulullah ajarkan untuk usaha, kecuali kepepet. Ya, nggak pernah tuh sahabat minta makan sama Rasul. Pernah nggak? Ya, kecuali kepepet, baru Allah kasih mukjizat. Contoh, setelah Rasulullah SAW dan para sahabat menggali Khandaq, parit, ya, karena orang kafir, ya, pasukan multi, ya, bukan saja orang Madinah, tapi ya orang-orang kafir yang lain itu akan menyerang Madinah. Lalu Salman mengusulkan, hendaknya di sekeliling Madinah ini digali, ya, parit, ya, solokan tapi lebar begitu, sehingga kuda itu nggak bisa melompat. Kalau dia lompat pasti kecebur. Ya udah diukur itu, ya kuda bisa lompatnya kira-kira berapa meter. Sahabat semua menggali, termasuk baginda Rasul. Bahkan kalau ada batu keras, Rasulullah yang menyelesaikan. Ya, sahabat lapor kepada Rasul, batu keras nih, Rasulullah. Ya beliau itu luar biasa. Ya, akhirnya ada salah satu sahabat, beliau hanya punya 1 ekor kambing, tapi pengen memberikan jamuan. Maka sahabat itu hanya mengundang Rasulullah dan sahabat-sahabat senior. Cuma 1 ekor, orang Arab tahu sendiri, ya kan? Akhirnya kata Rasul, undang semua. Bingung nih sahabat, cuma 1 ekor, paling sepanci kecil, ya. Akhirnya ya cukup. Ya Rasulullah doain dulu tuh pancinya, Rasulullah lihat, lalu dibagiin lebih. Padahal itu jumlahnya ratusan sahabat. Nah itu kepepet, ya kepepet. Bahkan Rasulullah SAW pernah dari jari-jarinya keluar air. Ya, itu air terbaik. Zam-zam, ya hebat. Sungai Nil juga hebat. Tapi air yang dari jari dari Rasulullah yang mulia itu yang terbaik. Ulama itu yang terbaik, gak ada lagi. Ya, yang kedua Zam-zam lah. Ya, ketiga Sungai Nil. Sungai Nil termasuk itu. Ya. Nah itu ya, tapi di sini kita lihat Nabi Isa, ya justru kaumnya ini manja begitu ya, ya langsung minta kalau lapar minta makanan kepada Nabi Isa juga, ya umatnya Nabi Isa pun begitu, ya ketika mereka haus, ya harusnya kan cari air kan,
Ya kan? Usaha? Enggak. Mereka datang langsung pada Nabi Musa. Nah, makanya Allah firmankan, "Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajara fanfajarat minhu 12 'aina." Qad alima kullu nasin masyrabahum kulu washrabu birizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya, yaitu ingatlah ketika Nabi Musa, ketika kaumnya minta minum kepada Nabi Musa. Ya, lalu Allah suruh pukul dengan tokatmu, ya, yaitu apa? Batu. Ya, maka terpancar 12 mata air. Ya. Gitu. Tapi umat Nabi disuruh usaha dulu, gitu. Ya, inilah pelajaran kisah-kisah terdahulu. Makanya ketika akan terjadi perang Badar, jadi sahabat belajar dari kisah-kisah umat-umat Nabi terdahulu, ya kan? Ya, Rasulullah kan minta pendapat. Setelah mengetahui ya bahwa orang-orang kafir Mekah sudah berangkat dari Mekah dengan jumlah yang begitu besar, ya, untuk menyerang Madinah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, lalu ya jawaban sahabat, kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan oleh umat Nabi Musa kepada Nabi Musa. Apa kata umat Nabi Musa kepada Nabi Musa ketika Allah suruh perang memasuki kota Uraiha atau Yerusalem? Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Idhab anta wa rabbuka, ya, faqatila innaha huna qaidun. Kata mereka, engkau saja ya Musa pergi perang bersama Tuhanmu, ya, kami nungguin di sini, qaidun. Kami duduk-duduk atau nungguin di sini. Kan kurang ajar. Ya, kurang ajar. Kami tidak akan mengatakan seperti itu kepada engkau ya Rasulullah. Tapi kami mengatakan izhab, ya, anta wa nahnu wara'aka. Silakan pergi, ya, dan kami ada di belakang kamu. Tuh. Jadi kisah-kisah terdahulu betul-betul dijadikan pelajaran oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fa'idribu bihadiyah. Lalu qalu atasna. Atisna, saya atasu. Kami haus ya Nabi Isa. Fa'idribu biyadihi al-ardo. Lalu Nabi Isa memukul tanah dengan tangannya. Fayakhruju minhul ma'u. Lalu dari tanah keluar air. Kalau dulu kan Nabi Musa batu. Allah suruh pukul dengan tokatnya lalu terpancar 12 mata air. Kalau ini keluar saja air. Fayashrabuna. Lalu mereka meminumnya. Ya. Faqalu, lantas mereka bertanya, man afdulu minnah. Siapa di antara kami orang yang terbaik? Ya. Akhirnya kata Nabi Isa apa? Qala alaihi salatu wassalam, abdul minkum man ya'malu biyadih. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang bekerja. Orang yang bekerja dengan tangannya, maksudnya bekerja. Wa ya'kulu min kasbi, dan dia makan hasil kerjaannya, bukan dengan minta-minta. Ini mereka apa? Disinggung oleh Nabi Isa. Gitu. Ya, kalau mau minum cari dong, begitulah. Ya. Nah, ini kan kesana sebenarnya ya. Jadi orang terbaik adalah itu. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW, ya kan? Rasulullah ya di sini menjelaskan tentang betapa mulianya mencari rezeki. Ya, kata Rasul, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa sa'yu fi rizqi. Ada di antara dosa ya yang Allah tidak hapus kecuali dengan mencari rezeki yang halal. Dengan sholat Allah nggak hapus, tapi dengan mencari rezeki yang halal. Ya, saya ambil contoh dalam kitab Qomitugyan. Ada seseorang lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong doakan aku agar Allah ampuni dosaku. Rasulullah katanya, dosa apa yang telah Anda lakukan? Dia malu sama Rasul nyebutin dosanya. Ya, malu dia. Ya, malu. Ya, Rasulullah marah. Kenapa engkau malu dengan aku menyebutkan dosamu, sementara ketika kau melakukan dosa engkau enggak malu dengan Allah yang pasti Allah melihat. Kok malu dengan aku? Marah Rasul. Itu orang sadar diri, pulang. Ya kan? Pulang. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada Rasul. Ya. Kata malaikat Jibril, orang itu sudah diampuni. Ya, dosa kecil. Rasul tanya,
Loh, kok diampuni? Tadi dia minta ampun kepadaku. Kata malaikat Jibril, karena dia itu setiap habis kerja ya selalu bawa makanan untuk mengembirakan anak-anak yang masih kecil. Selalu. Itu justru apa? Menghapus dosa itu. Makanya orang-orang tua dulu itu dari mana-mana pasti ada yang dibeli buat anak-anak yang masih kecil. Musim mangga dibeli mangga meskipun 1, 2 dikupasin dah, dibagiin. Ya, apanya? Iya, itu. Jadi mengembirakan itu termasuk ya menghapus dosa. Nah, jadi dalam Islam mencari rezeki itu sangat mulia. Ya. Kemudian lalu pasoru yaksiluna thiyaba, karena kata Nabi Isa orang yang paling baik adalah orang yang bekerja dan makan dari hasil kerjaannya. Akhirnya apa? Mereka rame-rame kerja, ya kerja, ya kan dulu belum ada pekerjaan yang disediakan. Apa yang mereka kerjakan? Ya pasoru yaksiluna thiyaba bil ujrati. Lalu mereka apa? Mencuci baju dengan upah. Itu, ya mencuci baju. Ya makanya disebut hawariyun itu tadi. Ya mereka mencuci baju dengan upah. Pasummu, maka mereka dinamakan hawariyina, itu kelompok hawariyin. Ya. Jadi pasummu karena di sini mabni majhul, lalu mereka dinamakan dari sama yusammi tasmiyatan. Mereka dinamakan. Ya, jangan pasamau. Ya enggak, karena dia mudhoaf. Kecuali ya bina yang akhirnya di huruf ilat seperti naha, ya itu nahau. Tapi kalau ini karena mudhoaf berarti sammu lalu dijadikan mad majhul, pasummu, lalu mereka dinamakan, disebut dengan hawariyin. Kemudian ai innal yahuda lama talabu Isa, sedikit lagi, yakni sungguhnya orang Yahudi manakala mereka meminta kepada Nabi Isa, mencari Nabi Isa lil qatli, untuk dibunuh. Ya, mereka mencari Nabi Isa, wa kana huwa fil harabi anhum, dan Nabi Isa melarikan diri dari mereka. Kemudian payuttala makani, lalu ya ada orang yang dibunuh sebagai pengganti aku. Fa'ajabahu ila zalika ba'duhum, maka permintaan ya Nabi Isa itu dikabulkan, diterima oleh umatnya, sebagian umatnya. Ya itu makanya begitu nahnu ansarullah, nanti amanna billah, udah pasti orang membela utusan Allah udah pasti beriman. Ya kalau nggak beriman ya gimana mau dia membela? Maka di sini mereka mengatakan amanna billah. Ya saya kira nanti itu terusannya. Nah demikianlah mengenai orang-orang yang membantu, ya menolong utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada umat dari setiap nabi untuk membela nabi. Ya, itu tuntutan kita beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bukan berarti Allah nggak sanggup melindungi nabinya. Allah Maha sanggup. Tapi justru Allah menyuruh umat ini, ya kalau beriman, ya cinta, ya harus membela. Ya kan? Ya cinta harus membela. Ya makanya kita prihatin sekali kalau ada umat Islam, ya justru ya ketika Nabi dihina dia girang, ya kan? Ya dia girang, justru membela yang penghinanya. Ini kan luar biasa itu udah. Ya, nah, makanya tuntutan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW digambarkan di sini adalah hawariyun. Ya kita bela semampu kita. Paling tidak kita mengecamlah, benci dalam hati kita. Jangan gembira. Ya di Muhammad dicaci maki, ya kan? Ya harus. Ya kalau di depan kita ya kita bunuh juga boleh. Ya boleh. Ya dulu Rasulullah mengancam Ka'ab bin Zuhair ya.
Ka'ab bin Zuhair, yaitu seorang penyair, ya, menghina Rasulullah halalkan itu darahnya, ya, itu. Jadi ya tanda cinta kepada baginda Rasul ya kita bela, gitu, ya. Di samping kita muliakan juga kita bela. Itu kan kekasih. Yang namanya kekasih harus kita bela, ya. Berarti kalau nggak dibela ya bukan kekasih kan, gitu. Jangankan ya kita berkasih sayang kepada seseorang, kalau dicaci maki kita kesel, apalagi ini kepada baginda Rasulullah SAW. Ya saya kira mudah-mudahan lah ya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang menolong, ya, menolong agama Allah, membela agama Allah, menolong baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan muwafiqan li ni'amih mukafiyan li mazidihi. Ya rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alil qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yaumal qiyamah, wa syafi'an lana yaumal qiyamah, wa syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma alimna minal qur'ani ma jahilna wa dzakirna minal qur'ani ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.